Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid An-Nur yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini masih diberikan kemampuan dan kemauan untuk bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dalam kondisi yang sehat dan diberikan kemudahan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan syariat Islam. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita mulai pengajian kita, mari sama-sama kita awali pengajian ini dengan membaca surat Al-Fatihah dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang sudah masuk berada di bulan Agustus, bulan yang dibanggakan oleh masyarakat Indonesia secara khusus, karena di salah satu tanggal harinya kita memperingati hari kemerdekaan. Dan sekarang sudah mulai, ada yang sudah mulai lomba, ada yang mungkin sudah persiapan untuk upacara dan lain sebagainya. Tentu sebagai seorang muslim kita wajib bersyukur kepada Allah bahwa Allah sudah memberikan kepada kita nikmat kemerdekaan. Akan tetapi rasa syukurnya bukan hanya sekedar ngomong alhamdulillah saja, tetapi syukurnya harus kita wujudkan. Tandanya bersyukur itu bukan hanya sekedar alhamdulillah. Alhamdulillah sudah bagus, tapi belum cukup, harus disempurnakan dengan amal perbuatan yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlebih lagi di bulan Agustus tentu sebagian orang merasa bangga, merasa senang dengan kemerdekaan, tetapi kemudian diungkapkan dalam
perbuatan dalam acara yang mungkin barangkali kurang pas dan bahkan mungkin melanggar aturan Islam, sehingga kita berusaha bahwa seorang muslim kita bersyukur, tetapi syukurnya dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita tidak membahas tentang kemerdekaan, tetapi itu hanya sebagai pengantar mengingatkan kita semuanya. Kita masih membahas tentang adab ataupun sunnah Nabi dalam sehari semalam, yang pada pertemuan lalu sudah kami sampaikan tentang bab makan. Sebelumnya bahwa sunnah Nabi itu salah satu tanda. Kalau kita ingin dicintai oleh Nabi, kita ingin menjadi salah satu umat yang mendapatkan syafaat, maka salah satu caranya adalah dengan kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Nah, di antara sunnah-sunnahnya itu adalah makan yang diatur oleh aturan Islam. Pada pertemuan sebelumnya sudah kami sampaikan tentang pertama adalah membaca basmalah, membaca basmalah atau membaca doa saat sebelum makan. Minimal kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau kemudian sebagian kita dengan membaca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian Nabi mengingatkan kalau misalkan sudah makan, di tengah perjalanan makan, di tengah-tengah ataupun sudah selesai, baru ingat bahwa saya belum doa tadi. Apa doanya Pak? Mana sudah kita baca bersama-sama. Taksi kemudian membuatan Pak. Kalau lupa baca di awal, ingatnya pas di tengah atau di akhir kita baca Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu, karena mungkin lagi buru-buru ataupun mungkin sudah tidak tahan, pengen makan akhirnya lupa, di tengah jalan baru ingat Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kemudian berikutnya adalah makan dari sesuatu yang terdekat. Ngambil makannya yang terdekat dengan jangkauan tangan kita. Kalau di depan kita cuma ada mendoan sama jangan saja, sayur misalkan, sudah itu yang diambil. Adapun sayur yang ternyata kita kepengen jauh dan harus melompati banyak piring, melompati banyak orang, sedangkan kita lagi kumpul bareng-bareng misalkan tidak enak, maka alangkah lebih baiknya kita ngambil yang terdekat. Tetapi tentu untuk hari ini ataupun bukan hanya ini saja, itu sesuatu yang sebenarnya bisa untuk kita berikan alternatif. Kan kita hari ini makan mungkin banyak makan bareng-bareng dengan jumlah orang yang banyak kan nggak sering. Hanya tertentu saja. Apalagi hari ini sudah zaman nasi bungkus, nasi kotak. Orang sudah mendapatkan hak dan jatahnya di dalam bungkusan itu, tidak perlu ngambil yang lain. Biasanya mungkin itu adalah snack ataupun makanan ringan yang di piring. Kumpulan RT, kumpulan arisan apa dan seterusnya, itu yang biasanya masih pakai piring satu menu, sehingga kadang yang pengen jod singkai tapi aduh. Maka kita bisa minta bantuan kepada orang lain supaya didekatkan. Jangan kemudian kita harus melompati banyak piring untuk mengambil sesuatu yang jauh. Bukan haram, bukan berdosa, tetapi ini bagian dari adab ataupun sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian yang berikutnya adalah mengambil sisa makanan yang jatuh dan dimakan kembali kalau masih layak. Kalau kita habis makan ataupun kita anak ataupun siapapun yang makan kemudian jatuh di sekitar piring dan masih layak untuk dimakan, belum jatuh ke tanah yang kotor, maka diambil lagi. Kalau masih mungkin dimakan, apa tujuannya?
Bukan karena kita rakus, bukan karena kita kelaparan, bukan, tetapi Nabi mengingatkan barangkali berkahnya itu ada di bagian terakhir atau bahkan mungkin yang jatuh itu. Sehingga kalau ada yang jatuh dan masih layak dimakan, kita ambil, kita makan kembali. Barangkali berkahnya di situ. Apa itu berkah? Berkah itu adalah tambah baik. Mau berkah Pak? Tambah baik. Tidak mesti tambah banyak, ora kudu tambah akeh, tapi tambah baik. Sudah punya sesuatu yang diinginkan, kepengen motor sing apik misalkan, sudah diberikan, sudah mampu beli, maka dengan motor itu datang apa? Untuk pengajian, untuk membantu, untuk sholat jamaah, baik tambah baik. Tapi kalau sebelum punya motor sregep, rajin datang ke masjid, ke pengajian, dengan punya motor sudah nggak sholat, berarti itu tanda kurang berkah. Artinya apa? Kurang baik, kurang tambah baik. Jadi berkah itu tambah baik. Ora kudu tambah akeh, tapi tambah baik orang yang memilikinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sekarang kita masuk pada bagian selanjutnya, yaitu adalah masih terkait dengan sunnah-sunnah ketika makan. Masih sunnah-sunnah terkait dengan makan, yaitu adalah Nabi memberikan contoh kepada kita. Setelah seorang itu selesai makan, maka Nabi menganjurkan supaya apa? Kita membersihkan semua sisa makanan yang masih menempel di jari tangan. Jari tangan kita dengan cara apa? Dijilat. Sekali lagi, bukan karena rakus, bukan karena kita nggak pernah makan sebulan misalkan atau seminggu, akhirnya semua dimakan, bukan. Tapi justru ini salah satu cara menghormati makanan dan juga menghormati orang yang sudah memberikan makan kepada kita. Sudah dimasakan oleh istri, sudah oleh orang tua, kita makan sampai bersih, sampai habis, bahkan yang di tangan dibersihkan juga. Karena apa tadi? Kita mengharapkan berkah dari makan itu. Dengan makan ibadahnya tambah semangat, dengan makan boleh kerja tambah semangat, dengan makan kita bisa kemudian membantu orang lain dan seterusnya. Dengan makan kita bisa beraktivitas yang memberikan manfaat kepada orang lain. Kadang-kadang kita makan masih ada sisa nasi atau sayur atau lauk yang nempel di jari tangan kita. Kita bersihkan dengan cara dijilati supaya apa? Supaya bersih dan juga barangkali kita mendapatkan keberkahan dari makanan yang ada yang menempel di jari-jari kita. Nabi bersabda, "Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka jangan dibersihkan dulu. Jangan cuci tangan dulu, jangan dilap dulu sebelum kemudian dijilat tangannya, baik oleh dirinya sendiri ataupun oleh orang lain. Orang lain di sini maksudnya adalah kalau dia seorang suami berarti oleh istrinya. Kalau dia istri berarti oleh suaminya, artinya oleh pasangan yang sah. Mungkin kita membayangkan lah, dijoni temen seperti itu. Justru ini tadi menunjukkan bahwa kita menghormati makanan dan juga orang yang masak. Kalau panjenengan saya yakin ada orang bertamu, disandingi makan, walaupun mungkin makanan biasa, bukan yang enak-enak banget lah, tapi tamunya dengan lahap, dihabiskan bersih, tidak tersisa. Tuan rumah yang menyuguhkan itu senang rasanya, alhamdulillah, senang, bahagia, bangga. Tapi kalau kemudian sudah dimasakkan, sudah diberikan jamuan, ternyata cuma disentuh tok misalkan kadang, atau dimakan separuhnya, separuhnya buat apa lagi? Ya mau dimakan,
itu bekas tamu, ya, tidak dimakan masih banyak, kadang-kadang akhirnya sudahlah dibuang saja. Akhirnya dibuang buat ya meskipun dibuangnya masih bermanfaat untuk makan ayam, entok dan lain sebagainya. Tetapi ada perasaan yang mungkin mengganjal, oh boleh masak kesel-kesel nggak nih orang tong misalkan, apa orang enak. Nah, akhirnya yang tuan rumah kadang-kadang berapi ya kan orang enak orang panganacan. Nah, justru dengan kita mengambil secukupnya kemudian dimakan sampai habis ya itu menunjukkan kita sedang menikmati jamuan yang halal rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi membersihkan sisa makanan baik yang di tangan dengan cara dijilati ataupun di sisa di piring. Ya. Bagian-bagian yang memang bisa dimakan, tentu nggak semuanya. Orang makan daging ayam kan ada tulangnya ya, ada tulangnya, ada balungnya ya mungkin diuntal juga. Ya, mungkin dimakan juga. Ya. Tapi yang memang layak dan bisa untuk dimakan, maka itu dimakan. Kemudian yang berikutnya adalah makan dengan 3 jari. Makan 3 jari, mungkin kalau kita membayangkan makan 3 jari sih suwe temen ya. Apalagi misalkan lauknya apa Pak? Ya, lauknya sop misalkan ya yang ada kuahnya ya rampung-rampung ya. Makan 3 jari ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan hidup di wilayah Arab. Di antara makanan pokoknya itu ya sehari kurma. Ya, bukan kayak kita ya nasi campur kuah, ya, campur sayur kecil-kecil tidak. Ya, Nabi sehari-hari ya makannya kurma. Ya, kemudian makan lainnya juga ada. Sehingga mudah untuk ngambil kurma dengan 3 jari. Atau juga para ulama menyebutkan maksud dari 3 jari ini apa sih? Supaya kita makannya tidak terburu-buru. Ya, kita makannya dengan pelan, ya, tidak buru-buru. Karena kalau kita makannya buru-buru, ya, biasanya banyak yang kemudian akhirnya tidak terkunyah dengan baik dan bisa menimbulkan efek negatif di dalam tubuh kita. Sehingga Nabi mengingatkan supaya apa? Kita makannya pelan-pelan, ngambil secukupnya, tidak perlu banyak-banyak. Sehingga kita makan pun tujuannya adalah untuk supaya bisa menegakkan punggung. Ya. Cara gampangnya yang nyambung urip, bisa kerja, bisa ibadah, bisa kemudian membantu orang, bisa beraktivitas dan seterusnya. Jadi tujuan makan itu adalah supaya kita bisa punya energi berbuat baik. Ya. Bukan tujuannya untuk hanya sekedar mengenyangkan diri saja. Ya. Jadi bukan tujuannya loh, ya, makan yang banyak, ya, 2 piring, 3 piring, bukan. Ya. Tapi untuk supaya punya energi, bisa ibadah, bisa kerja, bisa beraktivitas yang lainnya. Justru kalau kadang-kadang kita makan kekenyangan, efeknya apa? Ya lemes, ngantuk, ya. Mau ngapa-ngapa juga sudah malas ya. Contoh paling mudah ya kalau misalkan kita di bulan Ramadan. Ya Ramadan sudah seharian nggak makan dari pagi sampai sore, buka semua dimakan. Akhirnya apa? Ya akhirnya ketika tarawih, ngantuk. Ya kadang-kadang sampai sujudnya sekali tok ya atau bahkan sujud nggak bangun-bangun ya karena diantaranya efek akibat dari itu. Sehingga Nabi mengingatkan supaya kita ya makan secukupnya, tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. Bahkan para ulama terdahulu, orang soleh terdahulu, mereka makan sehari itu ya 2 kali saja, 2 kali saja. Kalau nggak pagi, siang, antara pagi dan juga sore malam. Dan sebagian pesantren pun masih ada yang menerapkan seperti itu, makannya cuma sehari 2 kali. Kenapa? Supaya tidak males orangnya. Kalau kita kan hari ini, malah nggak bisa ping 4, ping 5 ya. Tapi kita rata-rata 3 kali ya, dalam sehari. Tentu tidak salah, tetapi
Yang penting adalah tidak berlebihan. Jadi makanya ditujukan untuk kemudian menguatkan diri agar mampu beraktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makan dengan 3 jari ya. Kalau yang mungkin bisa ya, makan dengan mungkin makan snack ataupun lau medang yang memang bisa kita amalkan. Tujuannya apa sih? Tujuannya ngikut sunnah Nabi. Bayangkan ya. Kita bertamu, kita kumpulan arisan disandingi gorengan, disandingi apem misalkan. Kita ngambil pakai 3 jari makannya dengan niat untuk mengikuti sunnah Nabi. Maka kita makan gorengan dengan 3 jari itu dihitung berpahala. Kan luar biasa ya. Kita makan kok berpahala ya. Kenyangnya dapat, warga ya oleh, pahalanya ya oleh. Kenapa? Niatnya mengikuti sunnah Nabi ya. Kita mungkin sehari-hari suruh makan ya makan nasi pakai 3 jari kan repot, mungkin juga susah. Nah, sesekali kalau ada kesempatan, kayak mumpung bisa pakai 3 jari ya, gorengan, bakwan, kupat dan lain sebagainya pakai 3 jari, kita ambil makan itu dengan 3 jari, tujuannya mengikuti sunnah Nabi, maka makannya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini luar biasa. Perkara yang sepele ya, tidak perlu banyak latihan. Ora kudu tapalna, tapi dipraktekkan langsung. Ambil makan 3 jari, makan niatnya mengikuti sunnah Nabi, maka insya Allah itu akan mendatangkan pahala. Yang berikutnya, diantara sunnah Nabi terkait makan dan minum adalah minum dengan 3 kali dengan 3 kali tegukan. Jadi kita ambil gelas ya. Kita minum 1 kali sampai 6 kali, berhenti, ambil nafas, minum lagi, berhenti, ambil nafas, minum lagi, berhenti, ambil nafas 3 kali. Ya, jadi tidak 1 kali segelas besar karena mungkin lagi ngelak banget ya, lagi siang-siang panas ya, lagi minumnya es misalkan ya, lagi pas banget cocok hawane ya, gelas besar ditenggak 1 kali langsung habis. Apakah dosa? Ya tidak dosa. Ya, boleh-boleh saja. Tetapi Nabi mengingatkan ya, kalau mengikuti sunnah Nabi 3 kali ya, minum, ambil nafas, minum, ambil nafas, minum, ambil nafas 3 kali, itu kita minum mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan kita semua ngopi, ngeteh, dapat pahala. Dari mana? Bukan dari kopi atau tehnya, tetapi dari cara kita minum yang mengikuti sunnah Nabi. Itu bisa mendatangkan pahala. Ya. Jadi sekali lagi, ini perkara-perkara yang mudah, yang bisa langsung kita praktekkan. Setelah ini kita pulang jajal kayak apa sih? Minum ya sekali, berhenti ambil nafas sekali, berhenti ambil nafas sekali, berhenti ambil nafas 3 kali. Niatnya untuk mengikuti sunnah Nabi, maka kita mendapatkan pahala dari cara minum yang seperti itu. Loksuwen, ya silahkan nggak apa-apa. Kita mau minum sebotol ya, berapa 600 mili sekali minuman sampai habis ya boleh-boleh saja, tidak berdosa. Tetapi bagusnya adalah dengan cara mengikuti sunnah Nabi. Seperti itu. Ya. 3 kali dilakukan dengan berhenti untuk mengambil nafas. Ya. Bapak-Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengingatkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina." Kalau salah seorang di antara kalian makan atau minum, maka jangan bernafas di dalam gelasnya. Maksudnya ketika lagi minum, jangan mengeluarkan nafas di dalam gelas itu. Kenapa tidak boleh? Karena khawatir udara yang keluar dari hidung kita bercampur dengan air itu khawatir mendatangkan madorot. Ya, mungkin ada bakteri yang masuk, kemudian akhirnya kita makan, kita minum, sehingga Nabi mengingatkan supaya tidak bernafas saat minum. Ya. Makanya tadi dijeda
satu kali minum berhenti ambil nafas, satu kali minum berhenti ngambil nafas. Ya. Adapun untuk secara ilmiah ataupun secara sains seperti apa, wallahu alam, ya, pasti ada. Karena ini ajaran Nabi ataupun wahyu Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan manusia. Jadi kalau lagi minum diusahakan ya tidak bernafas ke dalam air ke dalam tempat minumnya ya gelas ya botol dan lain-lain yang mungkin kita gunakan untuk minum. Kemudian setelah kita makan, setelah minum, Nabi mengingatkan supaya setelah selesai kita membaca syukur kepada Allah dengan cara kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Ya. Nabi bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakulal aklata fayahmaduhu 'alaiha aw yashrabu syurbata fayahmadahu 'alaiha." Ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat meridhoi seorang hamba yang makan kemudian memujinya setelah makan selesai, atau minum kemudian memujinya setelah minumnya selesai. Kira-kira nih Bapak Ibu sekalian, kita masuk surga itu adalah dengan amal perbuatan atau karena ridho Allah, Pak? Kita bisa masuk surganya Allah, selamat di akhirat dari api neraka, itu karena amal kita, sholat kita, perbuatan kita, atau karena Allah memberikan ridho rahmat kepada kita? Karena apa, Pak? Karena rahmat Allah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mau diukur pakai amal perbuatan tidak imbang. Kita hidup berapa sih? 60, 70, 80 tahun. Kita ngibadah dari umur berapa? Anggaplah dari umur 10 tahun. Kalau umurnya 70 berarti dia 60 tahun ibadah. 60 tahun ibadah, sholat 5 waktu sehari-hari, puasa Ramadan setiap tahun, pernah haji, pernah umroh, ngaji, sedekah, dan lain sebagainya. Semua itu dikumpulkan untuk membayar nikmat hidup dari Allah Subhanahu wa taala, urung cukup. Itu masih belum cukup. Kalau yang dijadikan syarat masuk surga itu adalah amal perbuatan. Yang kedua, kalau misalkan yang dijadikan syarat masuk surga itu amal perbuatan, bayangkan kalau ada orang syahadat mu'alaf masuk Islam seminggu sebelum wafat. Ada orang misalkan sudah umur 50 tahun, kok tertarik masuk Islam, akhirnya memeluk Islam, mengucapkan syahadat, latihan sholat, latihan bacaan sholat, belum genap seminggu wafat. Nah, kalau yang diukur adalah amal perbuatan, orang seperti ini caranya masuk surga bagaimana? Wong baru seminggu masuk Islam, sholat baru bener, cara gampangnya nggih, sholat belum bener, masa iya masuk surga? Nah, tapi ingat bahwa masuk surga, selamat dari neraka itu bukan dengan amal perbuatan jumlahnya saja, tetapi dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ibadah apa tujuannya? Supaya Allah ridho. Kenapa kita sholat? Supaya Allah ridho. Kenapa kita sedekah? Supaya Allah ridho. Bukan untuk mendapatkan balasan kontan, bukan. Supaya Allah ridho. Setelah ridho, Allah berkenan memasukkan kulon panjenengan ke dalam surga. Nah, ternyata salah satu cara mendapatkan ridho Allah itu bukan dengan cara haji saja, bukan infak saja, bukan sholat malam saja. Dengan cara kita makan, setelah makan kita memuji Allah, itu bisa mendatangkan ridho Allah. Artinya kita bisa masuk ke dalam surga dengan ridho Allah. Ridho Allah bisa didapatkan dengan cara kita mengucapkan alhamdulillah setelah kita selesai makan atau minum. Nah, berarti ini sesuatu yang penting. Ya,
Bukan sekedar lah kayak bisa cilik boy ya, apalan doa-doa makan. Bukan, justru ini amal yang besar. Ya. Walaupun terlihat sepele, tapi manfaat atau pahalanya ternyata luar biasa besar, dapat mendatangkan ridho Allah. Nah, cara kita, apa sih doanya? Doanya setelah makan apa? Itu banyak. Yang kita hafal ya sudah ada atau juga yang Nabi juga sampaikan. Nah, di antara contoh bacaan setelah doa setelah makan nih, Nabi memberikan contoh, alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fih ghairu mukfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Misalkan ini belum ada yang hafal nih Pak. Ya. Kalau kita kan biasanya membaca doa, gimana doanya Pak setelah makan? Yang kita pernah hafal atau masih hafal? Alhamdulillahilladzi. No Pak, doa setelah makan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Sudah ya nggih, kita coba latihan menghafalkan nggih, karena ini penting ternyata. Dengan membaca doa setelah makan ternyata bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi, segala puji milik Allah yang telah at'amana, memberikan makan kepada kita, wasaqona, dan memberikan minum kepada kita, wa ja'alana minal muslimin, dan menjadikan kami semua sebagai orang muslim. Ya, nanti sambil diulang masing-masing, dibaca setelah makan, kita berdoa kepada Allah. Ataupun misalkan kok panjenengan belum hafal, ya minimal ucapan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ya diusahakan dihafalna. Aja muluslah cukup alhamdulillah baik. Ya. Cukupnya kalau belum hafal, kalau sudah ada kemampuan, ada usaha dihafalkan itu lebih bagus ya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Ya. Kita bersyukur kepada Allah ya, bahwa yang memberikan makan itu Allah, yang memberikan minum itu Allah, yang menjadikan kita sampai hari ini sehat walafiat, bisa bekerja, bisa menjadi seorang muslim itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali kita merasa ya, tayang mangan sate misalkan ya, makan daging, terus akhirnya merasa sombong, kayaknya boleh kerja luar biasa, nyong pinter sih ya, nyong pinter, nyong kuat, sehingga merasa bisa makan, bisa minum itu karena kemampuannya, karena hebat, karena kuat, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa kita ingat, oh iya, yang ngasih saya makan itu Allah. Dengan perantara saya bekerja. Saya bekerja pakai ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat rezeki itu karena saya punya ilmu, punya kekuatan, punya tenaga. Yang ngasih tenaga kekuatan itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita setelah makan bersyukur bahwa ini adalah dari Allah, bukan karena sekedar saya pinter, saya kuat, saya hebat, saya kuasa, ataupun alasan-alasan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ternyata makan dan minum itu sesuatu yang sangat bisa mendatangkan kebaikan berupa pahala. Bukan sekadar makan saja, bukan minum saja. Ternyata kita makan bisa dan minum bisa dapat pahala. Kita ngopi, kita ngeteh malam-malam, ya, bertamu atau di rumah sendiri sambil nonton TV, ya, ternyata bisa dapat pahala. Nah, pahala bukan hanya kita datang ke masjid saja. Di masjid pahala sangat banyak. Tapi untuk menambah pahala itu bisa datang di rumah sambil ngopi, sambil nonton TV, ya, minumnya membaca bismillah, mengikuti sunnah Nabi, diminum 3 kali, tegukan, tidak bernafas di dalam tempat minumnya dengan niat mengikuti sunnah Nabi. Setelah selesai makan, minum, membaca doa, mengikuti sunnah Nabi, itu semua bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang terlihat remeh, terlihat sepele, terlihat biasa, ternyata bisa mendatangkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang berikutnya, di antara sunnah Nabi juga adalah dianjurkan makan bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Nabi bahkan bersabda, ta'amul wahidi yakfil itsnain. Satu porsi makanan itu bisa untuk 2 orang. Ya, satu porsinya 1 orang bisa untuk 2 orang. Wa ta'amul itsnaini yakfil arba'ah. Ya. Porsi yang standar buat 2 orang itu bisa untuk 4 orang. Wa ta'amul arba'ati yakfis samaniyah. Dan porsi untuk 4 orang itu bisa dimakan untuk 8 orang. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kita makan tidak sendiri, kita berbagi, tidak pelit dengan orang lain. Kenapa kok satu porsi makanan untuk 2 orang? Karena memang tujuan makan minum itu bukan sekedar kenyang saja, tetapi untuk bisa menyambung hidup. Kalau ada orang lain, maka kita berikan, dengan kita tawarkan kepada mereka, barangkali berkenan, itu akan lebih baik. Makanya makan bareng-bareng nggih. Nah, biasanya nggih kalau 17-an ya, makan tumpeng pakai tampah misalkan ya, untuk 5 orang, untuk 6 orang itu sangat baik. Ya. Baiknya di mana? Baiknya itu bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang berdoa di situ, doanya dikabulkan, maka yang lainnya akan mendapatkan berkahnya juga, akan mendapatkan kecipratan doane. Ya, ikut mendapatkan kebaikan dari doa 1 orang, 2 orang di situ. Makanya satu porsi makanan itu bisa untuk 2 orang. Kalau porsi 2 orang bisa untuk 4 orang. Porsi 4 orang bisa untuk 8 orang dan seterusnya. Tidak harus pembagian seperti ini, tetapi artinya kita dianjurkan untuk makan bersama-sama di rumah dengan siapa? Dengan istri, dengan anak, ya, dengan tetangga, dengan saudara dan lain sebagainya, dengan teman. Tujuannya supaya bisa merekatkan hubungan persaudaraan, menghilangkan rasa dengki, hasad di dalam hati kalau makan bersama-sama, dan juga manfaat-manfaat yang lainnya. Sehingga perkara yang sangat mungkin bisa kita amalkan, ya. Ora kudu ngenteni pitulasan, tetapi dengan di rumah, ya, dengan istri, dengan anak itu juga bisa kita lakukan untuk mendapatkan sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Bapak-Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan di kesempatan pada malam hari ini, melanjutkan bagian dari sunnah-sunnah ketika makan, apa yang sudah kami sampaikan kemarin dan juga hari ini. Semoga nanti bisa kita amalkan sedikit-sedikit, walaupun belum bisa semuanya langsung, tapi tadi apa sih, makan 3 jari, makan bersama-sama, makan setelah makan membaca hamdalah, ya, alhamdulillah, kemudian minumnya dengan 3 kali tegukan, tidak bernafas di dalam tempat minum, itu kita amalkan dengan niat untuk mengikuti sunnah Nabi. Kita berharap semoga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa kami sampaikan di kesempatan malam hari ini. Sebelum kami tutup, ada yang ingin ditanyakan? Sorry, Pak. Ya. Kalau cukup kita akhiri dan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.